terdapat dua anggota kelompok, yaitu ada Livia Putri Salsabila dan saya sendiri, Wadul Hilmi. Nah, untuk selanjutnya, ini topik yang akan dibahas. Itu pertama ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian kualitatif. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian. Nah, ini untuk pembahasan pertama itu ada rumusan masalah. Yaitu rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh si penulis. Jadi, rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah biasanya adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Nah, selanjutnya ini ada cara membuat rumusan masalah. Itu ada 5 poin. Yang pertama, tentukan permasalahan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, sesuaikan dengan landasan teori. Yang ketiga, buatlah dengan menggunakan format 5W plus 1H. Yang keempat, gunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Dan yang kelima, sesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya ini adalah jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah dengan jenis rumusan masalah yang berfokus pada perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya atau beberapa variabel lainnya. Yang kedua, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah jenis rumusan masalah yang dibuat untuk mengetahui keterkaitan antara hubungan dua variabel atau lebih. Yang ketiga, ini ada rumusan masalah deskriptif, yaitu jenis rumusan masalah yang memberikan gambaran tentang arah serta alur dari penelitian kualitatif serta hanya menggunakan satu variabel saja. Ini apa nih? Oh, ini ada contoh satunya. Gambaran pengembangan karir terapis gigi dan mulut di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Nah, ini perumusan masalahnya dari skripsi tersebut, yaitu berdasarkan hasil dari latar belakang yang menjadi perumusan masalah dan penelitian ini adalah pengembangan karir terapis gigi dan mulut dalam bentuk jenjang karir melalui peningkatan kemampuan yang menghasilkan kinerja terapis gigi dan mulut yang profesional. Nah, ini ada contoh duanya, yaitu skripsi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Nah, untuk perumusan masalahnya, pada implementasi kawasan tanpa rokok di Sekolah Negeri 50 Jakarta ternyata masih cukup sulit untuk diterapkan, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan KTR ini belum maksimal. Nah, maka dari itu peneliti menganggap penting untuk menggali masalah mengenai kawasan tanpa rokok ini yang dituliskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu bagaimanakah implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan SMK Negeri 50 Jakarta. Nah, selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaan penelitian dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu, pertanyaan penelitian juga menentukan jawaban penelitian dan metode yang akan digunakan. Nah, ini ada contoh pertanyaan penelitian dari skripsi yang pertama, yaitu yang pertama, berapakah jumlah terapis gigi dan mulut berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lama kerja di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Yang kedua, bagaimana pemenuhan angka kredit terapis gigi dan mulut dengan adanya pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, bagaimana uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan terapis gigi dan mulut dengan status aparatur sipil negara atau ASN di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Yang keempat, bagaimana uji kredensial baik terapis gigi dan mulut dengan status aparatur sipil negara maupun terapis gigi dan mulut non ASN di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Nah, yang kelima itu bagaimana pengembangan kompetensi karir terapis gigi dan mulut melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan workshop di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.
Nah, selanjutnya ya contoh 2 dari skripsi yang kedua, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok terhadap pola komunikasi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Yang kedua, bagaimana proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok terhadap sumber daya dalam implementasi tentang kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Yang ketiga, bagaimana proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok terhadap posisi dalam implementasi tentang kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Yang terakhir itu bagaimana proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok terhadap birokrasi dalam implementasi tentang kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 50 Jakarta. Nah, untuk selanjutnya tujuan penelitian akan dibawakan oleh teman saya. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Next. Contoh skripsi 1, tujuan umumnya diketahui gambaran pengembangan karir terapis gigi dan mulut di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Next. Contoh skripsi 2, untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Next. Ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan umum dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Next. Contoh skripsi 1, aspek teoritisnya diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat dan dapat menjadikan sumber literatur serta referensi untuk pembaca mengenai gambaran pengembangan karir terapis gigi dan mulut di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan dan menjadikan etos kerja sebagai hasil kepercayaan seorang muslim yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Contoh skripsi 2, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan bahan pustaka dalam melakukan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi mahasiswa atau mahasiswi dan diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan mengenai implementasi dan pelaksanaan suatu kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Ada ruang lingkup penelitian. Secara singkat, ruang lingkup merupakan batasan hal-hal yang akan dikerjakan oleh penyusun makalah, karya ilmiah, atau laporan kegiatan. Adanya ruang lingkup berguna agar penyusun hanya mengerjakan hal-hal yang memang berkaitan serta penting bagi penyusunan karya tulis secara menyeluruh. Contoh skripsi 1, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengembangan karir terapis gigi dan mulut di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah mengenai karakteristik terapis gigi dan mulut. Ada usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lama kerja. Dan implementasi pengembangan karir, pemenuhan angka kredit, uji kompetensi, uji kredensial, dan pengembangan kompetensi karir. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022. Penelitian ini menggunakan informan dengan jumlah 7 orang terapis gigi dan mulut di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Fatmawati. Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara metode wawancara yang mendalam, observasi, dan telaah dokumen, uji
uji validitas data menggunakan metode triangulasi yang meliputi triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Analisa data menggunakan analisa konten, analisa naratif, dan analisa wawancara. Teknik pengolahan data dengan membuat transkrip data dan analisa data dengan menggunakan proses berpikir secara induktif. Next. Contoh skripsi 2, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 50 Jakarta. Terdapat 4 faktor yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan pengujian keabsahan dengan triangulasi sumber dalam penelitian, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, petugas keamanan sekolah, dan 7 orang siswa. Dan triangulasi metode dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara mendalam, FGD, dokumentasi, dan observasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, sambil menunggu saya sampaikan beberapa informasi ya teman-teman ya. Yang pertama terkait dengan kegiatan pembelajaran, baik di perkuliahan mata kuliah ini ya, metode penelitian kualitatif, kemudian nanti dikaitkan dengan kegiatan PBL ya teman-teman. Ini karena teman-teman sudah di penghujung ya masa studi dan kegiatannya sudah banyak di masyarakat, jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya ya waktu yang tersisa ya di semester 6, 7, nanti mungkin kalau ada yang sampai semester 8 dan di semester 8 gitu ya. Sekarang teman-teman sudah ada di tahapan pelaksanaan PBL 2 ya, tinggal beberapa hari lagi. Jadi jangan sampai disia-siakan kesempatannya gitu ya, karena nanti kalian menyesal tuh. Biasanya yang disesali itu ketika kita melewatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan menyesali sesuatu yang sudah kita kerjakan, tapi biasanya yang paling disesali justru adalah sesuatu yang tidak kita lakukan gitu ya pada saat ada kesempatan itu gitu. Nah, beberapa hal yang saya tangkap ya dari proses pendampingan mahasiswa beberapa tahun terakhir itu ada pesan gitu ya dari pembimbing lapangan, dari kepala puskesmas dan lainnya yang ada di lokasi teman-teman praktek ya, bukan hanya PBL. Selain PBL juga ada magang dan KKN ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh teman-teman. Yang pertama, kemampuan atau keterampilan public speaking. Ya, jadi tolong teman-teman melatih lagi cara untuk mendeliver apa yang ingin dipresentasikan ya, dari penyiapan materi presentasi ya, pemilihan materi, kemudian proses penyampaiannya, kemudian proses diskusinya, itu tolong dibuat persiapan yang sebaik-baiknya, kalau perlu skenario gitu ya, kemudian menggunakan media yang sangat optimal sehingga bukan hanya menarik, tapi juga meninggalkan kesan di hati orang yang menyaksikan dan bisa benar-benar bermanfaat gitu ya. Yang pertama itu, kemudian berikutnya teman-teman bisa meningkatkan juga keterampilan atau skill dalam hal mengelola masyarakat maupun mengelola diri sendiri gitu ya. Jadi ini masalah cukup luas ya, masalah komunikasi, kemudian masalah kecekatan, kecermatan, ketepatan, ketelitian gitu ya. Termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap sepele gitu ya. Misalnya ketika di lokasi PBL ya, baik di institusi maupun di masyarakat, kadang-kadang itu teman-teman tidak cepat berbaur gitu ya dengan masyarakat. Jadi bergerombol sendiri gitu ya, tidak memanfaatkan
situasi atau waktu yang ada itu dengan langsung melakukan pendekatan kepada masyarakat atau melakukan observasi atau yang lainnya gitu ya. Padahal ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan cara seperti itu, walaupun dalam waktu yang mungkin sempit gitu ya, tapi teman-teman bisa mempelajari suatu hal gitu ketika teman-teman ada di masyarakat atau di institusi layanan kesehatan. Begitu ya. Mudah-mudahan sisa waktunya sekali lagi ini benar-benar dimanfaatkan ya, karena ini tagihannya lumayan berat ya teman-teman. Nah, kemudian itu ada informasi bahwa saya ingin menyampaikan bahwa saya mohon izin ya untuk pekan depan itu saya tidak bisa mendampingi perkuliahan seperti biasa ya, karena saya akan keluar kota sekitar 10 atau 11 hari gitu ya. Jadi praktis pekan depan itu saya tidak bisa mendampingi, saya khawatirnya tidak optimal ya. Apakah saya akan melaksanakan ujian tengah semester itu daring atau luring? Kemudian saya sampaikan boleh ujiannya daring, boleh luring. Kemudian bentuk soalnya juga bebas gitu. Kemudian saya bertanya lagi kepada mahasiswa, apakah teman-teman menginginkan hal lain gitu ya sebagai alternatif, misalnya penugasan saja. Karena perkuliahan metode penelitian ini kan sebenarnya tagihannya itu keterampilan ya, kemampuan kita melakukan penelitian ya, mulai dari pengumpulan data sampai nanti analisis dan interpretasi ya dalam bentuk penulisan hasil risetnya gitu. Jadi kalau ujiannya teoritis sebenarnya sih tidak harus ya, menurut saya kurang relevan juga gitu karena tagihannya keterampilan gitu. Kemudian teman-teman itu beberapa PJ itu sepakat untuk penugasan saja gitu ya. Jadi saya memberikan beberapa penugasan lagi selain dari penugasan yang di akhir nanti ya, penugasan wawancara itu ya. Nah, teman-teman silakan nanti dicek di Edlink-nya penugasannya apa saja. Gitu ya. Terakhir itu saya akan menyampaikan bahwa untuk periode berikutnya, ini saat ini sedang ada penilaian atau call for proposal ya. Ada kegiatan untuk dosen mengajukan proposal riset dan pengabdian kepada Dikti, dan itu harus melibatkan mahasiswa, gitu ya. Di kelas-kelas sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa beberapa mahasiswa itu sudah saya libatkan ya dalam beberapa riset. Ada mahasiswa Kesmas, kemudian ada juga mahasiswa di program studi yang lain, gitu ya. Nah, sayangnya akhir-akhir ini saya tuh merasa bahwa kalau saya memberikan penawaran kepada mahasiswa, itu mahasiswanya cenderung untuk lambat gitu ya, lambat memberikan respon, sehingga akhirnya saya segera, karena kami punya keterbatasan waktu untuk mengajukan proposal yang akan dikerjakan bersama itu kolaborasi, itu saya memilih gitu ya, akhirnya mahasiswa yang cepat memberikan respons gitu ya. Jadi kadang-kadang beberapa mahasiswa yang bukan mahasiswa Kesmas akhirnya yang bisa dilibatkan gitu ya. Nah, saya sih berharap tentu mahasiswa Kesmas ini mengambil peran lebih banyak ya, karena kan teman-teman ini di masyarakat. Nah, saya kalau mengajukan proposal tentu hal yang sangat berkaitan dengan aktivitas di masyarakat ya, baik riset maupun abdimas gitu. Jadi nanti saya akan menyampaikan kepada PJ melalui PJ gitu ya. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk mungkin nanti magangnya dilibatkan di dalam tim riset atau abdimas yang sedang dikembangkan, ini nanti boleh mengajukan diri gitu ya, mengisi form yang disediakan. Itu karena waktunya tuh biasanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya, jadi hitungannya tuh hari ketika kita mau memasukkan dalam sistem itu kadang-kadang juga waktunya dibatasi gitu, dibatasinya terlalu sempit gitu, jadi harus gercep ya.
Nah, berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan, itu nanti akan terkait juga dengan penugasan yang diberikan ya. Penugasan yang diberikan itu memberikan komentar tentang masalah dan solusi yang terjadi di wilayah Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, gitu ya, yang hasil diskusi perangkat lurah dengan lembaga terkait ya, SKPD terkait, ada Puskesmas, kemudian PKB, kemudian tim penggerak PKK, kemudian kalau kelurah itu khusus juga ada dihadiri bagian kepala seksi kesejahteraan rakyatnya, kemudian dari lembaga masyarakat kelurahannya, LMK-nya ya. Jadi unsur-unsur SKPD-nya lengkap. Kemudian beberapa hasil diskusinya itu saya potong ya, saya upload di sosial media. Yang paling lengkap itu ada di TikTok, beberapa potongannya. Yang lainnya itu ada di YouTube dan di Instagram ya. Jadi teman-teman silakan memberikan komentar di situ terkait analisis situasi, kemudian alternatif solusi. Ya, kalau dilihat dari potongan rekaman itu seperti apa. Sebenarnya sih masalahnya khas ya, kalau di Jakarta permasalahan masyarakat yang menjadi fokus biasanya memang karena targetnya pendek itu mereka fokus di permasalahan gizi balita ya, stunting, stunted, BGM ya, di bawah garis normal. Teman-teman ketika PBL juga tentu melihat situasi yang sama ya. Cuma kalau di Jakarta bisa jadi lebih kompleks karena permasalahannya itu berkelindan dengan permasalahan penyakit ya, menular maupun tidak menular. Apalagi kalau wilayah Jakarta Utara ini infeksinya lumayan tinggi ya. TBC, kemudian kemungkinan juga HIV gitu ya, selain masalah penyakit degeneratif ya, jantung, kemudian diabetes, hipertensi dan lainnya. Gitu. Kemudian juga nanti mereka juga sangat mengharapkan keterlibatan mahasiswa dan dosen UMJ khususnya untuk membantu mereka mengintervensi. Mereka akan menggalakkan kembali kegiatan kursus calon pengantin atau sekolah pasangan menikah, gitu ya. Dan mereka juga akan menginisiasi kegiatan posyandu remaja. Dan mereka sangat tertarik ketika saya mengusulkan untuk menggunakan sosial media yang sedang digandrungi oleh remaja ya. Beberapa sosial media tentu teman-teman lebih tahu ya. Jadi kita akan membuat konten-konten untuk edukasi kepada remaja dan calon pengantin melalui sosial media. Kira-kira mungkin ada beberapa alternatif yang bisa dikaji, kemudian teman-teman silakan memberikan komentar untuk macam-macam masalah dan alternatif solusinya. Oke, demikian informasi dari saya ya. Saya kembalikan ke moderator. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, saya silakan. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.